Di bawah sinar matahari yang terik, kapal yang membawa Gus Ikdam merapat di pelabuhan Kalimantan. Angin laut yang menyapa wajahnya membawa aroma hutan yang lekat dengan tanah dan kehidupan. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang terkenal dengan kebijaksanaannya, menatap hamparan pulau yang di depannya dengan penuh harapan. Di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan kasih sayang, yang mengajarkan umat untuk hidup berdampingan dengan sesama, tanpa memandang perbedaan. Setibanya di pelabuhan, masyarakat Kalimantan yang menunggu dengan penuh antusias langsung menyambutnya dengan hangat. Mereka berharap dapat mendengar pencerahan dari seorang ulama yang sudah lama mereka dengar kabarnya, seorang yang dikenal dengan pemahaman yang mendalam dan cara bicara yang penuh ketenangan. Tidak sedikit dari mereka yang merasa gelisah dengan hidup yang semakin penuh ketidakpastian. Gus Ikdam menyapa mereka dengan senyum yang tulus, mengucapkan salam dengan lembut, dan menyampaikan pesan damai kepada semua yang hadir. Para wanita, anak-anak, dan para pria yang berkerumun di pelabuhan menyaksikan dengan penuh perhatian, merasakan suatu ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, kabar mengenai kedatangannya cepat menyebar, bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi juga sampai ke telinga Panglima Jilah, seorang pemimpin yang sangat dihormati di Kalimantan. Panglima Jilah dikenal sebagai sosok yang keras terhadap perubahan, terutama yang berkaitan dengan adat dan kepercayaan suku. Ia telah lama menjaga keutuhan tradisi dan keturunan mereka, dan keberadaan orang luar yang datang membawa ajaran baru adalah ancaman yang harus dihentikan. Kabar tentang Gus Ikdam yang akan mengajarkan Islam dengan cara yang berbeda membuat Panglima Jilah merasa cemas dan marah. Di kediamannya yang terpencil, Panglima Jilah memanggil para pengikut setianya. Matanya yang tajam menatap peta yang tergantung di dinding, seolah-olah ia tengah merencanakan langkah besar untuk melindungi tradisinya. Tidak akan ada seorang pun yang mengusik kedamaian kami dengan ajaran asing, tegasnya dengan suara berat, penuh kebencian terhadap segala sesuatu yang dianggapnya mengancam kepercayaan mereka. Ia merasa bahwa Gus Ikdam adalah sosok yang membawa omong kosong, dan kehadirannya harus segera dihentikan. Namun, Gus Ikdam, yang tidak tahu akan ketegangan ini, terus melanjutkan langkahnya dengan penuh harapan. Ia tidak datang untuk merusak, hanya untuk memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam bukanlah tentang kekerasan atau penaklukan. Di setiap kata yang diucapkannya, Gus Ikdam membawa ketenangan yang terasa sampai ke hati para pendengarnya. Meskipun dihadapkan pada tantangan, ia tetap merasa bahwa perjalanannya ini adalah jalan yang benar, jalan untuk menyebarkan kedamaian dan mengajak masyarakat untuk hidup dalam harmoni. Di tengah sambutan hangat masyarakat, angin di luar terasa lebih berat. Kabar tentang kedatangan Gus Ikdam telah memicu suatu perlawanan yang tak terelakkan. Panglima Jilah, dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, akan segera menguji tekad Gus Ikdam. Sebuah pertemuan yang penuh ketegangan dan ancaman sudah menanti di depan mata. Masyarakat Kalimantan yang begitu menaruh harapan kepada Gus Ikdam kini berada di persimpangan, antara memilih untuk mengikuti ajaran baru yang datang dengan damai atau tetap berpegang teguh pada tradisi yang telah lama mereka yakini. Di malam yang sunyi, suasana di sekitar kediaman Panglima Jilah terasa mencekam. Angin yang berhembus kencang membawa kabar tentang Gus Ikdam ke telinga orang-orang yang lebih dekat dengan kekuasaan. Seorang pengikut setia Panglima Jilah, dengan tergesa-gesa, mendekat ke istana pemimpin suku itu. "Tuan, berita buruk datang dari pelabuhan. Ulama muda yang bernama Gus Ikdam telah tiba." Ia disambut hangat oleh masyarakat dan mulai mengajarkan ajaran baru yang katanya penuh kedamaian, lapor pengikutnya dengan nada cemas. Mata Panglima Jilah yang selama ini penuh kemarahan kini menyala, seolah-olah menanggapi sebuah ancaman yang sangat serius. Panglima Jilah menatap pengikutnya dengan tajam,
Darahnya mendidih mendengar informasi tersebut. Apa yang kau katakan? Sebuah ajaran asing yang meracuni pikiran rakyat kita. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak akan membiarkan orang luar datang dan merusak akar kepercayaan yang telah kami jaga berabad-abad, ujar Panglima dengan suara bergetar penuh amarah. Pikirannya segera terpusat pada satu hal, menghentikan Gus Ikdam. Berkumpullah semua pemimpin suku, kita harus berbicara soal ini, perintahnya dengan tegas, menunjukkan bahwa keputusan untuk bertindak sudah tidak bisa ditunda lagi. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang, Panglima Jilah memimpin rapat dengan para pengikut setianya. Di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang tampaknya setuju dengan segala kebijakan Panglima, suasana menjadi semakin tegang. Islam adalah musuh yang datang dalam bentuk yang lembut, tetapi ia akan menghancurkan kita jika dibiarkan tumbuh di tengah-tengah kita. Kita harus menjaga tanah ini dari segala yang dapat merusak adat istiadat kita. Tidak ada tempat untuk orang seperti Gus Ikdam, ujar Panglima. Suaranya begitu penuh kebencian hingga membuat semua yang mendengarnya terdiam. Sementara itu, Gus Ikdam yang tak tahu akan bahaya yang tengah mengintainya melanjutkan misinya. Di pelabuhan yang sama, ia mengumpulkan orang-orang untuk berdialog tentang ajaran Islam. Mereka mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari bibirnya, merasakan ketulusan dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Islam bukanlah agama yang membawa peperangan, melainkan agama yang menebarkan kedamaian. Kalian, seperti kami, adalah umat yang dijadikan oleh Allah untuk hidup dalam harmoni, ujar Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Sebagian besar masyarakat mulai tergerak, matanya berbinar-binar, sementara beberapa yang sudah terbiasa dengan kepercayaan lama mereka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih damai dan menenangkan. Namun, meskipun Gus Ikdam merasakan dukungan mulai mengalir, ia tidak bisa menepis perasaan bahwa bahaya mengintainya. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat yang jauh, di kediaman Panglima Jilah, sebuah pertemuan sedang berlangsung yang akan mengubah segala-galanya. Gus Ikdam merasa semakin tegar dan yakin akan misi hidupnya, tetapi bayang-bayang ancaman itu mulai terasa begitu nyata. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima ajaran yang ia bawa dengan lapang dada, dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Malam pun semakin larut, tetapi di ruang rapat Panglima Jilah, rencana untuk menekan Gus Ikdam semakin matang. Di bawah sinar rembulan yang menyinari langit Kalimantan, ketegangan yang terbangun semakin tak terhindarkan. Dalam hati Panglima, rasa takut akan kehilangan kontrol atas sukunya lebih besar dari rasa takut terhadap ajaran Gus Ikdam. Dia akan dihentikan, apapun yang terjadi. Tidak akan ada yang merusak tradisi kami, tidak akan ada yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah kami pegang selama ini, bisik Panglima Jilah dalam hati, seolah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Gus Ikdam tak akan dibiarkan berkembang di tanah mereka. Pagi itu, Gus Ikdam merasa damai. Suasana di pelabuhan semakin ramai dengan kedatangan para pedagang dan penduduk yang datang untuk mendengarkan ceramahnya. Suara angin yang berhembus pelan menyertai lantunan doa yang dipanjatkannya, memberikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, dua sosok berpakaian hitam tiba dengan langkah cepat. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah utusan dari Panglima Jilah. Keduanya datang dengan tekad yang jelas untuk mengantarkan pesan yang menandakan awal dari pertemuan yang menegangkan. Seorang utusan mendekati Gus Ikdam dan, dengan penuh kehati-hatian, menyampaikan pesan dari Panglima Jilah. Gus Ikdam, Tuan kami, Panglima Jilah, mengundang Anda untuk datang ke istananya. Ada hal penting yang perlu dibicarakan mengenai ajaran yang Anda sebarkan di tanah ini, kata utusan itu dengan suara datar.
Gus Ikdam, meskipun merasa sedikit cemas, tetap tenang. Ia tahu bahwa pertemuan ini tak mungkin dihindari, dan mungkin saja ini adalah ujian untuknya. Saya akan datang, jawabnya singkat, menatap mata utusan tersebut dengan penuh keyakinan. Meski ada rasa khawatir dalam hatinya, ia tak ingin menunjukkan kelemahan. Panglima Jilah, yang sedang duduk di kursi besar di istananya, menatap peta Kalimantan yang terbentang di depannya. Seiring dengan kedatangan Gus Ikdam yang semakin dekat, hatinya semakin gelisah. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan orang asing ini berbicara lebih banyak, tak akan ada lagi cara untuk membendung pengaruhnya. Dia harus pergi, ucapnya perlahan, suaranya mengandung ancaman yang samar. Di sekelilingnya, para pengikut setia duduk dengan diam, mengetahui bahwa keputusan Panglima ini akan berdampak besar bagi nasib Gus Ikdam. Saat Gus Ikdam tiba di istana Panglima Jilah, ia merasa berat di dada. Langit yang biasanya cerah kini tampak mendung, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Panglima Jilah menyambutnya dengan tatapan tajam, yang terasa menusuk hingga ke dalam jiwa. Gus Ikdam, saya dengar ajaranmu mengundang banyak perhatian. Apa yang kamu ajarkan di tanah ini adalah sesuatu yang tak boleh berkembang di wilayah kami, kata Panglima Jilah dengan suara berat, setiap kata yang terucap seolah membawa petaka. Kami memiliki keyakinan dan tradisi kami sendiri, dan tidak ada tempat untuk ajaran asing di sini, lanjutnya, membiarkan setiap kata itu menggema di ruang besar tersebut. Gus Ikdam, meskipun mendengar ancaman tersirat dalam suara Panglima, tetap berdiri tegak. Saya datang hanya untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk merusak atau mengubah apapun yang telah menjadi bagian dari hidup kalian, jawabnya dengan suara penuh kesabaran. Ajaran Islam yang saya bawa adalah tentang perdamaian, kasih sayang, dan persatuan. Tidak ada yang saya ajarkan yang bertentangan dengan nilai luhur yang kalian anut, lanjutnya, tatapannya penuh ketulusan. Namun, meskipun kata-kata Gus Ikdam terdengar penuh hikmah, Panglima Jilah tetap teguh pada pendiriannya. Di sisi lain, para pengikut Panglima Jilah yang berada di sekeliling mereka memandang Gus Ikdam dengan tatapan penuh kebencian. Ini bukan tentang ajaran damai atau apapun yang kau bicarakan, Gus Ikdam, kata Panglima Jilah dengan dingin. Ini tentang mempertahankan identitas kami. Kau akan diperlakukan dengan cara kami sendiri jika terus berkeras untuk mengubah jalan hidup kami. Gus Ikdam merasa ada ancaman yang nyata di hadapannya. Namun, ia tetap tenang, berdoa dalam hati agar segala pertemuan ini diselesaikan dengan cara yang baik. Jika saya harus pergi, biarkanlah saya pergi dengan damai. Saya tidak akan memaksakan ajaran saya pada siapapun, jawabnya, meskipun dalam hatinya, ia merasa bahwa pertemuan ini akan berujung pada sebuah konflik yang lebih besar. Malam itu, angin di Kalimantan bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit yang gelap seperti menelan seluruh desa, hanya diterangi oleh kilatan petir yang memecah kesunyian. Di dalam ruang istana, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Gus Ikdam, meskipun terlihat tenang di luar, hatinya tidak pernah sedalam ini merasa cemas. Panglima Jilah menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, dan setiap kata yang diucapkan terdengar seperti ancaman yang datang dari kegelapan. Kami tidak menginginkan orang asing mengajari kami cara hidup. Jika kamu tetap melanjutkan ajaranmu di sini, kami akan mengakhiri perjalananmu di Kalimantan, ujar Panglima Jilah, suaranya berat seperti petir yang baru saja menyambar. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Ia tahu betul bahwa kata-kata Panglima Jilah bukan hanya sekadar ancaman kosong. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa kebenaran yang ia bawa lebih kuat dari apapun.
Saya datang bukan untuk melawan, saya hanya ingin berbagi ajaran yang penuh kedamaian, jawabnya dengan suara yang tetap tenang. Namun, meskipun ia berbicara dengan bijaksana, ada sesuatu di mata Panglima Jilah yang membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Saya tak peduli dengan apa yang kamu sebut kedamaian. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, Gus Ikdam, kata Panglima Jilah dengan dingin, sambil menganggukkan kepala pada pengikutnya yang ada di sekeliling. Ketika Panglima Jilah memberikan isyarat, 2 orang prajurit segera berdiri dan mendekat ke Gus Ikdam. Anda tidak mengerti, Gus Ikdam. Kami tak bisa membiarkan apa yang kamu ajarkan menyebar lebih jauh. Salah seorang prajurit itu berkata dengan suara yang bergetar penuh amarah. Kalau memang harus mati demi mempertahankan tanah ini, maka itu adalah takdir kami. Lanjutnya, seolah-olah sudah menerima keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Gus Ikdam merasa ada sebuah ancaman nyata yang datang dari mereka, namun ia tidak takut. Jika kalian harus melakukan itu, maka lakukanlah. Saya tidak akan melawan, karena saya datang dengan penuh kedamaian, jawabnya, meskipun dalam hatinya ia merasa sebuah pergolakan batin yang mendalam. Panglima Jilah menatap Gus Ikdam dengan penuh kebencian. Kedamaianmu akan berakhir di sini, katanya dengan dingin, sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Pengikutnya yang setia mengikuti di belakangnya. Gus Ikdam tetap berdiri tegak, hatinya penuh doa. Ia tahu bahwa ancaman ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan ajaran yang ia bawa. Namun, ia tak bisa mundur. Jika ia harus mati di tanah Kalimantan demi kebenaran yang ia pegang, maka itu adalah jalan yang harus ditempuh. Seiring berjalannya waktu, kabar mengenai ancaman ini menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok desa. Orang-orang yang sebelumnya menyambut kedatangannya dengan penuh harapan kini mulai merasa takut. Mereka yang dulunya setia mendengarkan ceramah Gus Ikdam mulai mundur, khawatir akan keselamatan mereka. Namun, ada juga sebagian yang tetap teguh, meskipun takut, karena mereka merasakan ada sesuatu yang lebih dalam ajaran yang dibawa Gus Ikdam. Salah seorang pemuda yang baru saja bergabung dalam pengajian Gus Ikdam mendekati sang ulama muda. Gus, apakah Anda yakin akan tetap di sini setelah ancaman ini? Tanyanya dengan penuh cemas. Gus Ikdam menatap pemuda itu dengan penuh kasih sayang. Kita tidak pernah tahu bagaimana jalan hidup akan membawa kita. Tetapi saya datang ke sini bukan untuk menyerah, dan saya tidak akan membiarkan ancaman ini menghentikan misi saya. Jika harus, saya akan berdiri tegak sampai akhir, karena kebenaran yang saya bawa lebih kuat dari apapun, kata Gus Ikdam dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Pemuda itu terdiam, matanya mulai berbinar. Meski ancaman di luar semakin nyata, semangat Gus Ikdam seperti api yang tak bisa padam. Malam semakin larut, dan suasana desa Kalimantan terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun yang tertiup angin. Gus Ikdam duduk sendiri di pendopo kecil, memandangi bulan yang samar-samar tampak di balik awan hitam. Pikiran dan doanya berlarian, teringat ancaman yang datang begitu mendalam dari Panglima Jilah. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa langkahnya bukanlah tanpa tujuan. Dalam kebisuan malam itu, ia merasa seolah ada yang mengawasi, dan itu membuatnya semakin tegas dengan keputusannya. Di luar pendopo, beberapa orang desa yang semula enggan mendekat, kini berdiri di kejauhan, mengamati dengan rasa khawatir. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Panglima Jilah tidak main-main dengan ancamannya. Beberapa di antara mereka merasa terpecah, ada yang merasa takut akan keselamatan diri dan keluarga mereka, ada pula yang merasa gelisah dengan ajaran Gus Ikdam yang begitu berbeda dengan tradisi mereka. Namun, satu hal yang sama dalam diri mereka,
rasa takut yang mendalam terhadap Panglima Jilah. Kabar tentang kekuatan dan kebrutalannya sudah tersebar luas. Gus Ikdam tahu, jika ia ingin bertahan, ia harus lebih dari sekadar ulama muda yang bijaksana. Ketika hari mulai fajar, Gus Ikdam dipanggil kembali oleh utusan Panglima Jilah. "Tuan, kami mengundang Anda sekali lagi," katanya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Tanpa berkata banyak, Gus Ikdam mengangguk dan bersiap untuk meninggalkan pendopo. Meskipun hatinya berdebar, ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia jalani. Di sepanjang perjalanan menuju Istana Panglima, suasana semakin tegang. Desa yang sebelumnya ramah kini terasa semakin jauh, dan setiap langkah terasa berat. Gus Ikdam tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya perjalanan menuju istana, tetapi juga perjalanan menuju takdirnya. Setibanya di istana, Panglima Jilah sudah menunggu dengan tatapan tajam yang menggambarkan ketidaksukaannya. "Gus Ikdam, apakah Anda masih ingin melanjutkan misi Anda di sini?" tanya Panglima dengan nada sinis. "Saya sudah memberi Anda kesempatan untuk pergi dengan damai, tapi sepertinya Anda terlalu keras kepala untuk itu." Gus Ikdam berdiri tegak, menatap Panglima dengan mata penuh ketenangan. "Saya datang hanya untuk menyampaikan kedamaian, dan saya akan tetap di sini untuk itu," jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Jika itu membuat Anda marah, maka saya tidak bisa mengubahnya. Namun, saya tidak akan mundur." Panglima Jilah terdiam sejenak, matanya berkilat, seolah menghitung langkah selanjutnya. Dalam keheningan itu, suasana istana semakin mencekam. Para pengikutnya yang berdiri di sekitar mereka menatap dengan penuh ketegangan. "Jika kamu tidak mau pergi, maka satu-satunya jalan adalah menghadapi kami," kata Panglima Jilah, suaranya keras dan penuh ancaman. Namun, sebelum suasana semakin memburuk, seorang pengikut Panglima yang lebih tua, yang sejak tadi diam, melangkah maju. "Tuan, apakah benar kita harus menghancurkan orang ini hanya karena perbedaan ajaran?" tanyanya, suaranya penuh kebijaksanaan. Panglima Jilah terdiam, seolah terpukul dengan kata-kata itu. Gus Ikdam memanfaatkan momen itu untuk berbicara. "Saya tidak menginginkan perpecahan atau permusuhan. Saya hanya ingin menyampaikan ajaran yang saya percaya akan membawa kedamaian." Panglima Jilah menatap Gus Ikdam, matanya mulai mereda, namun ancaman yang tersembunyi tetap ada. "Saya tidak akan mundur, Gus Ikdam," ujarnya pelan. "Namun, saya juga tidak akan menghancurkanmu jika kamu tetap memilih jalanmu ini dengan ketulusan. Biarkan waktu yang akan menentukan." Gus Ikdam mengangguk, hatinya dipenuhi rasa syukur karena setidaknya ada secercah harapan di tengah ancaman yang begitu nyata. Tetapi ia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Malam yang pekat kembali menurunkan tirainya di Kalimantan. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Panglima Jilah, Gus Ikdam kembali ke pendopo dengan hati yang tak menentu. Meskipun ia mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup, kata-kata Panglima Jilah terus terngiang di benaknya. Waktu yang akan menentukan. Gus Ikdam tahu, itu bukan sekadar kata-kata bijak, tetapi sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan keteguhan hati. Meskipun desa semakin sepi dan penduduk mulai merasakan ketegangan yang semakin mendalam, Gus Ikdam tetap bertekad untuk melanjutkan misinya. Ia merasakan panggilan yang lebih besar dari sekadar rasa takut atau ancaman yang dihadapinya. Di tengah malam yang sunyi, Gus Ikdam duduk sendiri, merenung di bawah cahaya rembulan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda, yang merupakan salah satu pengikut setianya, muncul dari kegelapan. "Gus, kami khawatir," kata pemuda itu dengan wajah cemas.
Ancaman dari Panglima Jilah semakin nyata. Beberapa orang di desa mulai ragu, dan mereka bertanya-tanya apakah kami bisa bertahan di sini. Gus Ikdam menatap pemuda itu dengan mata yang penuh ketenangan. "Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian," jawabnya pelan. "Kita datang ke sini bukan untuk bertarung melawan ketakutan, tetapi untuk menyebarkan cahaya yang akan menuntun kita keluar dari kegelapan." Meskipun kata-kata Gus Ikdam menenangkan hati, rasa takut dan kecemasan tetap menguasai sebagian besar hati penduduk. Kabar tentang ancaman yang semakin dekat dari Panglima Jilah membuat mereka mulai meragukan keteguhan Gus Ikdam. Beberapa orang mulai menghindar, tidak lagi hadir dalam majelis ceramahnya. Namun, di balik itu semua, ada segelintir orang yang semakin mendekat, mencari pencerahan yang lebih dalam. Salah satu di antaranya adalah seorang lelaki tua, yang meskipun sudah lama hidup dalam kebodohan dan kekeliruan, merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam setiap kata Gus Ikdam. Lelaki tua itu, yang dikenal dengan nama Pak Hasan, akhirnya datang menemui Gus Ikdam di malam hari. "Gus, saya sudah lama hidup dengan kegelapan dan ketakutan. Namun, saya merasa ada cahaya dalam setiap kata yang Anda sampaikan. Mungkin inilah saatnya bagi saya untuk berubah," ujar Pak Hasan dengan mata yang berkilau penuh harapan. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. "Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Pak Hasan. Kita semua diberi kesempatan untuk memperbaiki diri," jawabnya dengan tulus. Kehadiran Pak Hasan yang sederhana namun penuh tekad menambah kekuatan dalam hati Gus Ikdam. Ia tahu, meskipun banyak yang meragukan, masih ada jiwa-jiwa yang mencari kebenaran sejati. Namun, saat kedamaian mulai hadir kembali dalam diri Gus Ikdam, suara keras terdengar di luar pendopo. Seorang pengawal desa berlari mendekat dengan napas terengah-engah. "Gus, Panglima Jilah telah mengerahkan pasukannya. Mereka sudah mendekat, dan mereka bertekad untuk menghancurkan tempat ini," katanya dengan suara gemetar. Gus Ikdam menatap pengawal itu dengan mata yang penuh ketenangan, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang mendalam. "Kita tidak bisa menghindari ini lebih lama lagi," ujarnya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Mari kita persiapkan diri, tetapi jangan biarkan kebencian menguasai kita." Langit yang sebelumnya cerah kini mulai gelap kembali, seolah-olah alam juga merasakan ketegangan yang melanda desa. Gus Ikdam tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Ini bukan hanya soal melawan kekuatan fisik atau pasukan Panglima Jilah, tetapi tentang ujian terbesar dalam dirinya. Apakah ia bisa tetap teguh memegang ajaran yang ia percayai, ataukah ia akan tergoda untuk menyerah pada ketakutan dan ancaman yang mengintai? Perjalanan Gus Ikdam kini semakin mendekati titik balik yang tak terhindarkan. Suasana di desa semakin mencekam ketika kabar tentang pasukan Panglima Jilah yang mendekat menjadi kenyataan. Di tengah kegelapan malam yang semakin pekat, Gus Ikdam berdiri tegak di halaman pendopo, memandang ke arah utara tempat pasukan itu akan datang. Angin malam berhembus kencang, seolah alam turut merasakan ketegangan yang menebal. Gus Ikdam menenangkan dirinya, berusaha mengusir setiap rasa takut yang mengganggu. "Tidak ada yang lebih kuat daripada iman yang teguh," bisiknya dalam hati, lalu menoleh pada para pengikut setianya yang berkumpul di sekelilingnya. Di barisan belakang, Pak Hasan yang sudah merasa tergerak hatinya untuk mengikuti jalan Gus Ikdam, berdiri dengan wajah serius. Meski usianya sudah lanjut, tekadnya tak kalah kuat. "Kami siap, Gus," katanya pelan. "Apapun yang terjadi, kami akan tetap bersama Anda." Gus Ikdam menatap Pak Hasan dan beberapa pengikut lainnya, hatinya bergetar. Ada kekuatan luar biasa dalam kata-kata mereka, meskipun tidak ada yang tahu pasti bagaimana akhir dari pertempuran ini.
kalian bukan hanya mengikuti saya, tapi mengikuti kebenaran yang kita yakini bersama, jawab Gus Ikdam dengan suara lembut, namun penuh keteguhan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari kejauhan, diiringi dengan suara derap kuda dan bentakan perintah. Pasukan Panglima Jilah sudah berada di depan desa, menguasai jalan utama yang mengarah ke pendopo. Mereka datang dengan membawa senjata tajam, siap menghancurkan apapun yang dianggap sebagai ancaman. Gus Ikdam menyadari bahwa pertarungan ini bukanlah pertarungan fisik semata, melainkan pertarungan batin yang akan menguji sejauh mana keyakinan mereka dalam menghadapi ancaman yang datang dengan begitu dahsyat. Panglima Jilah muncul di barisan depan, berjalan dengan langkah penuh wibawa dan ketegasan. Gus Ikdam, suaranya bergema, memecah keheningan malam, apakah kamu siap menerima konsekuensi dari tindakanmu? Matanya memancarkan amarah yang tak terungkapkan. Gus Ikdam berdiri tegak,